Shalom, Ibu Bapak dan Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Sapaan Harian GKJ Manahan. Sudahkah kita bersyukur hari ini? Semoga kita selalu bersyukur untuk setiap berkat yang boleh kita terima dari Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, dengan ucapan syukur kami datang kepadamu atas semua berkat yang boleh kami terima sepanjang hari. Pada saat ini kami ingin merenungkan firman-Mu. Mohon pertolongan Roh Kudus supaya kami boleh menerima firman-Mu dan boleh kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan saat ini diambil dari kitab 1 Samuel 13. Saya baca dari ayat yang ke-13 dan 14. Bapak Ibu Saudara boleh membaca satu perikop dari ayat pertama sampai dengan ke-22. Demikian firman Tuhan. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." Demikian pembacaan firman. Perikop ini menyaksikan bahwa pada saat itu Saul menjadi raja atas bangsa Israel yang sedang berperang melawan orang Filistin. Saul memilih untuk berperang dengan orang Filistin sebanyak 3.000 orang dari bangsa Israel. 2.000 orang diantaranya ikut dengan Saul, sedangkan yang 1.000 bersama dengan Yonatan anaknya. Yonatan dengan 1.000 pasukannya sudah terlebih dahulu mengalahkan pasukan orang Filistin di daerah Geba. Dan ketika itu didengar oleh orang Filistin yang lain, mereka lalu berkonsolidasi untuk membalas bangsa Israel. Jumlah pasukan Filistin yang berkumpul saat itu sebanyak 3.000 kereta, 6.000 orang pasukan berkuda, dan pasukan berjalan yang banyaknya disebutkan pada ayat yang kelima, sebanyak pasir di tepi laut. Melihat pasukan musuh yang demikian banyaknya, takutlah orang Israel. Lalu mereka bersembunyi di gua-gua, bukit batu, liang batu, di perigi, dan ada yang menyeberang di sungai Yordan. Pada saat itu Saul sedang berada di Gilgal. Dia menantikan kedatangan Samuel yang akan datang kepadanya. Tetapi sudah menunggu 7 hari lamanya, dan sampai pada waktu yang ditentukan Samuel, tidak didapatinya Samuel datang kepada Saul. Saul dan rakyatnya bertambah takut, dan mereka dikatakan berserak-serak pergi meninggalkan Saul. Ketika tekanan hidup yang sangat berat kita hadapi, hati kita mulai goyah, pengharapan yang tidak tentu karena pertolongan Tuhan yang kita harapkan tidak kunjung datang. Apakah yang akan kita lakukan? Tetap percaya dan taat kepada Allah, atau mengambil jalan lain tanpa menghiraukan atau mendengarkan suaranya? Kondisi inilah yang dihadapi Saul. Ketika harapan tentang datangnya Samuel yang akan memberikan petunjuk terhadap apa yang akan dilakukan belum jelas juga. Sementara kekuatan musuh yang tampak di depan begitu luar biasa membuat rakyatnya lari berserakan. Maka Saul memutuskan dengan solusi sendiri dengan melakukan kurban bakaran yang hanya boleh dilakukan oleh seorang imam. Itulah sebabnya, maka Samuel sangat marah ketika dia datang dan mendapati Saul sedang memberikan kurban bakaran. Kita mungkin sulit memahami apa yang salah dari tindakan Saul tersebut, di mana dalam kondisi yang terdesak, dia mengatakan seperti pada ayat yang ke-12, "Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan kurban bakaran." Kita juga mungkin sulit memahami kenapa konsekuensi yang diterima Saul begitu beratnya. Bukankah pada situasi yang demikian sulit, Saul sebagai raja harus mengambil keputusan segera? Satu hal yang sangat penting yang dilupakan Saul adalah bahwa ia seharusnya selalu melihat kepada Allah, selalu datang dan taat kepada Allah di dalam menghadapi apapun. Itulah kegagalan Saul.
dan dia harus menerima konsekuensi yang berat atas kegagalannya itu, seperti pada ayat yang ke-14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Demikian kata Samuel. Saudara-saudara terkasih, apa maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita sering berhadapan dengan masalah. Masalah itu tidak juga selesai-selesai. Pertolongan Tuhan yang kita minta juga tidak segera datang. Kita lalu menjadi takut dan bingung. Pengharapan kita mulai goyah. Janganlah kemudian kita mengambil jalan pintas. Bisakah kita selalu memandang ke atas kepada Allah kita dan dengan setia tetap memohon pertolongannya? Adakah seorang tua membiarkan ketika anaknya sedang menghadapi masalah? Kita adalah anak-anak Allah. Kita harus yakin bahwa Allah tidak akan tinggal diam melihat anak-anaknya menghadapi masalah, dan tangannya pasti terulur untuk menolong kita. Oleh karena itu, kita harus tetap setia dan taat kepada Tuhan dan selalu melaksanakan firman Tuhan. Amin.